Kembali di Kompas Bisnis, Saudara, kinerja industri migas sepanjang 2020 ini mendapat banyak kerikil, salah satunya adalah pandemi. Nah, dengan kondisi pandemi yang masih tidak tahu kapan selesai, apakah SKK Migas tahun ini akan mengurangi targetnya? Kepala SKK Migas, Dwi Sucipto, sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Pak Dwi, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Pasca dan seluruh para pemirsa. Iya, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini semoga industri migas juga sehat ya Pak. Nah, tahun ini targetnya Betul. gimana Pak? Masih pandemi, entah kapan selesainya, mengurangi target produksi di tahun ini untuk minyak dan gas? Ya, sebaliknya ini sesuai dengan arahan pemerintah yang selalu concern dengan lifting khususnya di minyak. Yang selama ini kita sudah 22 tahun decline, maka tahun ini kita no decline. Jadi tahun 2020 produksi kita 705.000 barel oil per hari, dan tahun ini target kita juga 705. Jadi kalau kita tidak extra effort, itu produksi kita sesungguhnya bisa decline ke 660.000. Tetapi karena kita tekad kita adalah no decline, maka kita sesuai dengan APBN, kita akan fight di 705.000 barel oil per hari, dan bahkan di gas lifting kita akan naik dari 5.400 MMCFD di tahun 2020 ke 5.650 MMCFD di tahun ini. Gitu. Nah, itu extra effortnya di bagian mana nih Pak yang digenjot? Yang digenjot itu selalu kalau kita bicara upaya untuk lifting naik adalah di investasi. Investasi kita insya Allah naik dari tahun yang lalu 10,5 billion US dollar, tahun ini 12,5 billion US dollar. Lalu kemudian ini tercermin dari jumlah sumur yang dibor. Kalau tahun yang lalu kita ngebor 240 sumur, tahun ini seluruh K3S yang sudah menyelesaikan rencana kerjanya yang kita sebut WPNB di pertengahan Desember yang lalu, sudah komit tahun ini 616. Jadi ada peningkatan 155% jumlah sumur yang dibor. Oleh karena itu jumlah rig juga akan meningkat. Dan kalau kita bicara mengenai target kinerja, Mbak Pasca, kita rely pada target jangka panjang kita yang 1 juta barel oil per hari tersebut. Nah, ini menarik Pak, ada peningkatan sumur yang dibor tapi masih pandemi. Ini yakin Pak naik 155%? Oh ya, harus yakin, karena kalau nggak begitu kita akan sulit mencapai, dan untuk menuju ke 1 juta barel oil per hari itu juga akan lebih sulit. Dan alhamdulillah kita pada saat CEO Forum di September dan Desember yang lalu semua komit untuk melaksanakan investasi secara masif, agresif, dan efisien. Jadi kita tidak meninggalkan efisiensi di industri ini untuk bisa sama-sama menuju ke 1 juta. Dan ini kita digambarkan dengan willingness dari mereka untuk investasi more dan ngebor lebih banyak lagi gitu. Nah, ini investasi ya Pak. Tadi ada kenaikan sekitar dari 10 menjadi 12. Ini memang target yang disebutkan SKK saja atau memang sudah ada negara-negara yang menyatakan keinginan dan akan sepakat untuk investasi di tengah lagi pandemi gini, Pak? Ya, jadi ini sudah menjadi kontrak mereka di dalam menyusun rencana kerja 2021. Jadi ini sudah proposal mereka. Jadi bukan SKK menentukan target, bukan. Ini sudah sehingga mudah-mudahan nanti tidak ada sesuatu yang membuat mereka mengurangi investasinya ini. Seperti tahun ini dunia turun investasi di tahun 2020 kemarin 30%-an kira-kira investasi. Tapi alhamdulillah kita bisa menahan hingga hanya 26%. Jadi kita masih penurunan investasi kita masih di bawah rata-rata dunia. Nah, tahun ini cukup banyak para investor untuk berniat investasi. Eksplorasi juga kita akan tingkatkan kegiatannya. Yang utama tahun ini kita masuk kepada eksplorasi seismik di bawah di area vulkanik. Jadi kalau yang lalu kita tidak seolah tidak menemukan data, tidak muncul data potensi gas, minyak dan gas di
daerah vulkanik pada kenyataannya itu sering ketemu. Jadi oleh karena itu kita masuk di situ dan kemudian kita juga akan melakukan seismik dengan menggunakan pesawat terbang di daerah Papua karena potensi Papua cukup bagus. Nah ini saya kira dua hal ini hal yang baru yang dilakukan untuk kegiatan eksplorasi kita. Oke, jadi mulai fokus ke timur ya Pak? Iya, betul. Tadi juga Pak Dwi bilang bahwa tahun lalu kan ada investasi yang berkurang. Nah, kalau tahun ini apa sih Pak yang bisa bikin investor-investor ini akhirnya narik lagi uangnya nggak jadi berinvestasi? Apa gambarannya? Jadi kalau kita lihat ada beberapa hal yang menjadi komitmen pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi untuk eksplorasi itu ada sweetener bagaimana ketersediaan data di bawah permukaan itu kita lengkapkan terus menerus, kita bangun subsurface data management system. Jadi termasuk potensi penggunaan anggaran negara yang kita butuhkan untuk melengkapi ini karena tanpa data yang lengkap orang tidak bisa tertarik untuk invest. Kemudian keterbukaan data. Ini pemerintah sudah mengeluarkan Permen SDM nomor 7 tahun 2019 yang memberikan kondisi keterbukaan data. Kemudian kita lakukan promosi area-area potensi. Kemudian juga pendanaan eksplorasi kita memiliki komitmen kerja pasti sekitar 1,7 billion US dollar. Kemudian kita juga mengalihkan sisa komitmen pasti yang lalu kepada eksplorasi area terbuka. Untuk yang temporary incentive perbaikannya kita dilakukan penundaan pencadangan untuk dana ASR. Jadi dana ASR yang biasanya kita cadangkan untuk masa yang akan datang, ini kita gunakan dulu untuk kegiatan eksplorasi maupun pengembangan. Dan untuk menjaga keekonomian bisnis di hulu migas, ada beberapa misalnya tax holiday untuk PPH, pengurangan penundaan indirect tax, misalnya penghapusan PPN LNG, penghapusan biaya sewa barang milik negara. Ya ini adalah barang milik negara yang wilayah kerja yang terminasi. Kemudian penghapusan kemudian fleksibilitas fiskal, baik DMO full price, percepatan depresiasi, perubahan split juga. Ini menjadi poin-poin yang pemerintah memberikan jaminan terhadap keekonomian berbisnis di hulu migas di Indonesia. Oke, jadi infrastruktur dan stimulus semua diberikan di tahun ini. Salah satunya buat tadi Pak Dwi juga bilang 2030 1 juta nih Pak ya target produksinya. Betul. Untuk mencapai itu Pak, berarti sekitar 20 tahun lagi ya, 19 tahun lagi Pak. Kendalanya apa sih Pak? Yang kalau Pak Dwi, 10 tahun lagi, 9 tahun lagi Pak, mundur saya jadinya. 9 tahun lagi ini Pak Dwi melihat kendalanya apa Pak? Di 9 tahun lagi yang harus banyak diselesaikan gitu. Ya, pertama beberapa yang selalu menjadi image yang kurang baik untuk investasi di Indonesia adalah mengenai kepastian hukum. Kemudian berikutnya adalah mengenai perizinan. Kemudian yang ketiga mengenai situasi di daerah, dukungan daerah yang kadang-kadang orang investasi kemudian tidak didukung malah didemo, kemudian macam-macam beban yang dibebankan. Ya, ini juga menjadi perhatian kita. Lalu kemudian tentu saja keekonomian karena cadangan migas di Indonesia ini tidak terkumpul dalam sebuah cekungan besar, tetapi terpisah-pisah. Dan khususnya adalah daerah-daerah timur yang infrastrukturnya belum lengkap. Oleh karena itu tantangannya adalah bagaimana menarik investor untuk bisa berinvestasi di daerah timur, termasuk industri. Karena kalau kita produksi gas, tetapi serapannya yang memakai juga tidak siap, maka tentu saja menjadi mahal untuk diangkut di tempat lain. Nah ini menjadi PR kita. Nah kepastian hukum tentu saja ini juga kita berharap kepada Bapak di Parlemen dan juga di pemerintah mengenai revisi Undang-Undang Migas yang memang sudah seharusnya segera dilakukan. Oke, dan nanti dan kemudian mengenai perizinan, SKK sudah melaksanakan penetapan namanya One Door Service Policy
Ya ini semua perizinan tidak perlu diurus oleh masing-masing investor, tetapi cukup datang ke SKK dan SKK yang akan membantu mereka mengurus ke masing-masing institusi. Semakin ramai Ya. investasi, investor juga masuk. Tapi poin Ya. tadi Timur Indonesia eksplorasi tentunya ujungnya supaya bisa menggeliatkan ekonomi di Timur Indonesia juga ya Betul, Pak ya. betul. Bukan Ya. hanya Oleh karena itu, mengeksplor sumber ya. dayanya saja. Ya, PR tahun ini yang menjadi tugas besar kita adalah bagaimana proyek besar Abadi Masela bisa terus jalan di tengah-tengah isu mengenai pergantian shell dengan investor lain, kemudian yang IDD proyek-proyek IDD yang di di Selat Sulawesi ini juga bisa segera masuk di POD dan proyeknya diharapkan bisa segera jalan. Itu menjadi milestone untuk ke depan. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dwi untuk penjelasannya untuk PR dan tugas dari SKK Migas yang cukup besar tahun ini. Baik. Terima kasih Pak Dwi, sehat selalu. Terima kasih. Kepala SKK Migas Ya, Sucipto sama-sama. sudah bergabung Ya. di Kompas Bisnis pagi ini. Terima kasih Pak. Dan kami masih